Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Demi memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, kami selaku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang jurusan Kebidanan akan melakukan penyuluhan budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan anti korupsi dari kami. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Putri Feriska Junianda atau dipanggil dengan Rizka dan rekan saya. Nama saya Nesya Alcantika, biasa dipanggil Nesya. Saya Adira Bagrisya, biasa dipanggil Atira. Saya Nadia Sasandasana, panggil aja Nadia. Saya Mandani Lestari, panggil aja Manda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke acara kita. Dan untuk yang pertama, penyampaian materi anti korupsi. Untuk kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Korupsi di lingkungan kampus. Nah, apa sih korupsi itu? Jadi, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Nah, macam-macam korupsi yang ada di lingkungan kampus itu, yang pertama mencontek, yang kedua memberi hadiah untuk dosen, yang ketiga sering terlambat, yang keempat copy paste tugas teman. Jadi, baik saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mencontek. Kejujuran adalah salah satu nilai integritas yang harus dipegang teguh untuk mencegah korupsi. Mencontek jelas-jelas adalah kecurangan yang mencederai nilai kejujuran. Bentuk lainnya adalah mencuri ide atau mencontek tugas milik teman. Yang kedua yaitu memberi hadiah untuk dosen. Memberikan hadiah kepada dosen adalah salah satu bentuk gratifikasi yang dilakukan mahasiswa. Perbuatan ini terlarang karena berkaitan dengan pekerjaan dosen sebagai pengajar di kampus. Yang ketiga yaitu sering terlambat. Terlambat kadang tidak bisa dihindari, dan itu manusiawi. Bisa jadi ada kepentingan mendesak atau hal lain yang membuat kita terlambat. Tapi, jika terjadi berkali-kali, maka ini patut untuk dipertanyakan. Lalu yang terakhir yaitu copy paste tugas teman. Copy paste untuk plagiarisme adalah kegiatan mencatut karya orang lain tanpa usaha dan kerja keras bagi mahasiswa. Biasanya, copy paste dilakukan karena malas mengerjakan tugas atau agar tugas selesai dengan cepat. Selanjutnya, di sini ada faktor atau penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu ada keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat ada pengungkapan. Kemudian cara pencegahan agar tidak terjadinya korupsi di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Dan menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi mulai dari lingkungan yang paling terdekat sampai nasional. Memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dan bahaya melakukan tindakan korupsi. Baik, sekian materi korupsi dari kami. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Nah, oke, jadi kan sudah tuh disampaikan materi. Sebelumnya, kakak udah pada tahu belum kalau ada jargon anti korupsi? Belum. Oke, kalau belum ikuti aku ya sama-sama. Aku contohin dulu. Kalau aku bilang korupsi, bilangnya no. Integritas, yes. Berani jujur, hebat. Oke, kita mulai ya. Korupsi, No. Integritas, Yes. berani jujur, Hebat. Oke, tepuk tangan untuk ya. Nah, jadi kan udah dikasih materi dan juga udah pada tahu kan jargon anti korupsi. Dari kakak-kakak sekalian ada yang ingin bertanya? Boleh Kak, silakan berdiri. Dengan kakak siapa? Perkenalkan, saya Ayu.
Saya mau tanya Kak, berarti kan di lingkungan kampus Kakak itu memang menerapkan pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi seperti apa yang bisa diterapkan dalam institusi atau dalam pendidikan perguruan tinggi agar bisa membentuk karakter mahasiswa itu tidak melakukan tindakan korupsi? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih kepada Kak Ayu dan langsung saja saya jawab ya. Jadi untuk di kampus saya pribadi, penerapannya itu yang pertama itu ada mata kuliah PBAK, Pendidikan Budaya Anti Korupsi, yang mana itu mengajarkan mahasiswanya tentang materi apa saja dan cara-cara mencegah anti korupsi, baik mencegahnya dari diri sendiri maupun di lingkungan sekitar. Seperti kami juga diajarkan untuk penyuluhan, dan tidak hanya itu saja, kami juga diajarkan untuk membuat berbagai macam media anti korupsi, dan salah satu contohnya yang sudah kami buat ini pouch anti korupsi. Di pouch ini kami membuat stiker anti korupsi yang mana orisinil dari buatan kami sendiri, kata-katanya dari kami sendiri, dan juga media fotonya juga dari kami sendiri, dan masih banyak lagi seperti poster dan juga media lainnya. Jadi dari kampus kami sendiri itu benar-benar mengajarkan tidak hanya materi saja yang diberikan, namun salah satu bentuknya ini penyuluhan kepada masyarakat. Jadi ilmu yang telah diberikan oleh dosen akan kami bagikan kepada masyarakat sekitar dengan cara penyuluhan anti korupsi dan membagikan media-media anti korupsi. Baik, dari Kak Ayu sendiri apakah jawabannya bisa diterima atau ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Dan untuk kakak-kakak yang lain, masihkah ada yang ingin bertanya? Nah, jika nggak ada, maka saya akan memberikan pertanyaan yang mana kami akan memberikan media anti korupsi, tapi media kami yang sediakan hanya satu. Jadi kami akan memberikan satu pertanyaan, tapi hanya ada satu yang bisa mendapatkan media anti korupsi ini. Untuk pertanyaannya disimak baik-baik karena ini cuma hanya satu hadiah, jadi cuma satu orang yang beruntung. Oke, pertanyaannya tadi di slide yang udah diberikan materi kan ada 4 contoh macam-macam korupsi yang ada di lingkungan kampus. Nih, 4 contoh. Nah, jadi aku cuma mau minta satu contoh lagi yang terkecuali dari yang ada di PPT ini, satu contoh korupsi yang ada di lingkungan kampus. Oke. Jadi kakak yang di belakang tolong liatin ya siapa yang duluan tunjuk tangan. Oke, jadi aku ulangin ya. Aku ulangi pertanyaannya. Sebutkan satu contoh selain yang ada di PPT materi kami tadi, satu contoh korupsi di lingkungan kampus. Oke, sebentar. Belum dihitung. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 2,5, 2,5, 3. Oke, boleh Kak langsung dengan kakak siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita. Oke, jadi tadi pertanyaannya mau diulang? Ya. Nah, pertanyaannya itu sebutkan satu contoh yang selain ada di materi kami tadi. Yang tadi itu ada 4 contoh, ada mencontek, memberi hadiah untuk dosen, terus sering terlambat, dan juga copy paste tugas teman. Nah, selain dari 4 contoh ini, boleh kakak sebutin satu contoh aja dan dijelasin sedikit contohnya itu yang contoh korupsi di lingkungan kampus. Baik, ini kan sudah ada 4 ya contoh korupsi di lingkungan kampus. Nah, ini ada satu lagi yang terdapat, seperti menitip absen kepada teman, padahal dia itu tidak datang ke kampus. Nah, itu aja. Jadi satu contoh lagi tuh titip absen. Iya. Jadi untuk kakak absen gimana? Benar nggak jawabannya dari Kak Dita? Menitip absen. Benar apa enggak? Benar. Nah, baiklah. Jadi karena benar, jadi dapat media anti korupsi dari kamu. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Dita. Oke, maka sampailah kita di penghujung acara. Nah, untuk yang terakhir itu boleh untuk kakak-kakak semua berdiri. Kita akan ada yel-yel satu lagi dari kami, yel-yel buatan kami sendiri. Boleh semua. Oke, saya akan mencontohkan dulu yel-yelnya. Are you ready? Go, go, go! Siapa kita? Pemuda anti korupsi. Siapa kita? Pemuda anti korupsi. Pemuda anti korupsi. Siap memberantas korupsi. Oke, jadi boleh kakak-kakak ikutin ya. Oke, mana silakan dipimpin. Are you ready? Go, go, go! Siapa kita?
Pemuda Anti Korupsi. Siapa kita? Pemuda Anti Korupsi. Pemuda anti korupsi. Siap memberantas korupsi. Oke, jadi sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasi, kontribusi, dan minatnya. Kami ucapkan terima kasih dan lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.